Ada masa ketika semuanya terasa serba salah. Saat ingin bekerja lebih tenang, langsung dianggap tidak profesional. Ketika memilih fokus pada satu hal, dibilang kurang ambisius. Dan bahkan ketika berusaha hidup lebih seimbang, ada yang bilang, kamu belum siap menghadapi kerasnya dunia. Pelan-pelan, dunia kerja terasa seperti jalan satu arah. Harus sibuk, harus ribet, harus capek dulu supaya dianggap serius. Di buku Rework, Jason Fried dan David Heinemeier Hansson membuka dengan satu gagasan yang sederhana tapi berani. Mereka menunjukkan bahwa apa yang sering kita sebut sebagai dunia nyata sebenarnya hanyalah kumpulan asumsi lama yang diwariskan begitu saja. Padahal, banyak dari aturan itu tidak pernah benar-benar diuji. Mereka hanya diulang, dipercaya, lalu dijalani tanpa pernah disentuh rasa ragu. Aku suka cara buku ini yang menjelaskan lewat logika yang tenang dan jujur. Mereka tidak sedang bilang bahwa semua cara lama itu salah. Mereka hanya mengajak kita berhenti sebentar dan melihat mengapa rapat panjang dianggap wajar, mengapa jam kerja berlebihan justru dibanggakan, dan mengapa bekerja dengan cara yang lebih sederhana malah membuat kita merasa bersalah. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas. Tempat aku berbagi cerita tentang buku-buku yang mungkin tidak selalu baru secara fisik, tapi seringkali terasa lebih jujur dan lebih dekat dengan hidup yang sedang kita jalani. Dengan harapan, channel ini bisa menemani kita berpikir ulang tentang cara hidup, cara kerja, dan cara kita memaknai lelah. Sejak kecil, kita diajari satu hal yang sama, yaitu kalau mau berhasil, maka harus kerja keras. Masalahnya, hampir tidak pernah ada yang benar-benar menjelaskan seperti apa bentuk kerja keras itu. Akhirnya, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin capek, semakin benar. Semakin lama duduk di depan layar, semakin layak untuk dihargai. Di buku Rework, para penulisnya tidak menolak kerja keras. Yang mereka pertanyakan justru kebiasaan memuja kelelahan. Karena pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang terlihat sibuk, tapi sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Aku yakin kamu pernah ada di fase itu. Jadwal harian terasa penuh, tapi hasilnya sedikit. Tenaga habis, tapi pekerjaan penting justru terus tertunda. Jason dan David menyebut kondisi ini sebagai jebakan kerja berlebihan, di mana seringkali kerja kehilangan arah dan fokus, merasa sibuk terus. Tapi, dampaknya nyaris tidak terasa. Mereka menjelaskan bahwa kerja keras yang tidak dipikirkan dengan jernih justru sering menjadi jalan paling lambat untuk sampai ke tujuan. Saat tubuh terlalu lelah, kejernihan ikut menghilang, dan ketika kejernihan hilang, keputusan pun mulai memburuk. Buku ini lalu mengajak kita mengubah sudut pandang. Bukan lagi menghitung berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bekerja hari ini, tapi melihat satu hal penting yang benar-benar selesai dan memberi arti. Kerja cerdas di sini bukan soal trik cepat atau jalan pintas. Ini tentang keberanian untuk berhenti dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena kualitas tidak lahir dari kelelahan, melainkan kualitas lahir dari pikiran yang tenang dan sadar. Dan di titik ini, mungkin buku Rework mulai bikin kamu merasa sedikit tidak nyaman. Itu karena buku ini tidak memuji pengorbanan berlebihan. Justru sebaliknya, ia membela kesehatan, kewarasan, dan batasan. Kerja seharusnya membantu hidup, bukan mengambil alih hidup. Coba ingat-ingat, berapa banyak rencana yang pernah kamu buat dengan penuh semangat, lalu pelan-pelan ditinggalkan. Itu bukan karena kamu malas, tapi karena hidup kita jarang berjalan sesuai sketsa. Di buku Rework, Jason dan David menyebut rencana jangka panjang sebagai tebakan. Bukan karena mereka pesimis, melainkan karena terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Teknologi berubah, pasar berubah, bahkan kita sendiri ikut berubah. Saat kamu mengikat diri pada rencana yang terlalu jauh, seringkali ada satu hal penting yang hilang, kelenturan. Akhirnya, kamu bekerja bukan untuk realita hari ini, melainkan
untuk bayangan masa depan yang belum tentu pernah terjadi. Aku pernah ada di titik itu. Terlalu sibuk merencanakan langkah berikutnya, sampai lupa melangkah sekarang. Buku ini menawarkan pendekatan yang lebih sederhana. Mulai dari kerjakan apa yang paling masuk akal hari ini, bangun sesuatu yang kecil tapi nyata, lihat responsnya, lalu sesuaikan. Karena rencana yang terlalu kaku sering membuat kita takut gagal, takut melenceng, takut terlihat salah. Padahal, bergerak sambil menyesuaikan jauh lebih jujur daripada menunggu rencana yang sempurna. Di buku Rework, ketidakpastian tidak dianggap musuh, justru diperlakukan sebagai teman. Teman yang memaksa kita tetap waspada, tetap rendah hati, dan tetap mau berubah. Di sekitar kita, hampir semua orang mengejar hal yang sama, yaitu naik lebih besar dan lebih banyak. Dalam bisnis, ukurannya adalah berkembang. Dalam karier, ukurannya adalah meningkat. Atau dalam hidup, ukurannya adalah terlihat maju. Seolah-olah diam berarti gagal. Seolah-olah cukup berarti kalah. Di dalam buku Rework, Jason dan David tidak menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama. Bukan karena mereka anti maju, melainkan karena mereka ingin kita berhenti sejenak dan melihat harganya. Lebih banyak klien, tapi waktu semakin habis. Lebih banyak proyek, tapi kepala tidak pernah benar-benar tenang. Lebih banyak uang, tapi hidup terasa makin kosong. Bertumbuh bukan hal yang salah, dan buku ini juga tidak pernah mengatakan demikian. Yang dipertanyakan bukan pertumbuhannya, melainkan apa saja yang diam-diam kita korbankan demi terlihat terus naik. Karena semakin besar sesuatu, biasanya semakin kompleks masalahnya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak konflik, aturan, dan jarak. Dan seringkali semua itu baru terasa setelah keadaan terlanjur rumit. Di titik ini, aku teringat satu pengalaman pribadiku. Waktu masih kuliah, dekat kampusku ada satu kedai bakso yang cukup terkenal. Dalam waktu singkat, tempat itu sangat cepat sekali membuka cabang. Awalnya 1, lalu 2, lalu tiba-tiba namanya sudah ada di mana-mana. Saat itu, kedai ini terlihat seperti contoh keberhasilan yang sering dikagumi anak muda. Dan di sisi lain, ada satu tempat bakso langgananku. Tidak besar, tidak viral, dan tempatnya biasa saja. Bahkan cenderung sederhana. Tidak pernah terlihat ambisius untuk berkembang kemana-mana. Tapi rasanya konsisten. Pengelolaannya tenang, dan suasananya tidak banyak berubah. Lalu datang masa pandemi. Kedai bakso yang dulu tumbuh cepat itu satu persatu menutup cabangnya. Beban operasional yang besar ternyata sulit ditahan. Tempat yang terlihat paling kuat justru tidak sanggup bertahan. Sementara tempat bakso langgananku itu, yang sejak awal memilih berjalan pelan, masih ada sampai sekarang. Tidak tumbuh jadi lebih besar dan tidak jadi lebih ramai. Tapi tetap hidup, tetap melayani dan tetap berdiri. Di situ aku mulai benar-benar mengerti maksud Rework, bahwa bertumbuh cepat memang terlihat mengagumkan, tapi belum tentu sehat. Kadang memilih untuk tetap kecil, tetap sederhana, dan tetap waras justru memberi daya tahan yang jauh lebih panjang. Rework menawarkan sudut pandang yang jarang dibicarakan dengan jujur, bahwa bisnis kecil bisa lebih sehat, tim kecil bisa lebih lincah, dan hidup yang sederhana justru bisa terasa lebih waras. Tidak semua hal harus diperbesar agar bernilai. Tidak semua kesuksesan harus terlihat mencolok. Kadang, memilih bertahan di ukuran yang nyaman justru menjadi keputusan paling berani. Berani mengatakan cukup, berani menolak hal-hal yang tidak sejalan, dan berani melindungi kualitas hidup yang sering terabaikan. Dari sini aku mulai sadar bahwa hidup bukan grafik yang wajib selalu naik, tapi ada fase datar, ada fase pelan, dan semua itu tidak otomatis berarti kegagalan. Tidak semua orang sebenarnya perlu rapat. Bahkan, banyak pekerjaan yang berjalan baik justru tanpa pernah duduk bersama di satu ruangan. Rapat sering terasa penting hanya karena sudah menjadi kebiasaan.
seolah tanpa itu kerja dianggap tidak sah. Padahal, bagi banyak orang, rapat bukan alat bantu, tapi justru menghambat. Di buku Rework, Jason dan David menegaskan bahwa rapat seringkali menjadi tempat paling mahal untuk tidak menghasilkan apa-apa. Bukan karena orang-orangnya tidak mampu, tapi karena fokus mereka diambil sekaligus dalam satu waktu. Bayangkan 1 jam rapat dengan 5 orang. Itu berarti 5 jam perhatian hilang bersamaan. 5 jam yang seharusnya bisa dipakai untuk benar-benar mengerjakan sesuatu. Tapi malah terbuang untuk pembicaraan yang tidak selalu berujung keputusan. Buku ini tidak sedang menghapus rapat sepenuhnya, tapi ia mengingatkan bahwa rapat bukan kebutuhan semua orang dan bukan solusi untuk semua masalah. Banyak hal bisa selesai lewat tulisan yang jelas dan banyak keputusan bisa diambil tanpa harus mengumpulkan semua orang. Aku suka cara Rework menempatkan rapat, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai pilihan terakhir ketika benar-benar dibutuhkan. Karena rapat memecah hari, menghentikan alur kerja, dan sering membuat fokus yang sudah susah payah dibangun menjadi runtuh. Banyak dari kita merasa lebih tenang setelah menulis daftar tugas. Semakin panjang daftarnya, rasanya semakin terkontrol. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Melihat daftar yang terlalu panjang sejak pagi, terkadang bikin kepala kelelahan bahkan sebelum mulai bekerja. Di buku Rework, Jason dan David mengingatkan bahwa daftar tugas yang panjang bukan alat produktivitas, melainkan sumber tekanan. Karena saat semua hal dianggap penting, disitulah terlihat bahwa tidak ada satupun yang benar-benar bisa dikerjakan dengan fokus. Aku pernah punya kebiasaan menuliskan semuanya, dari hal besar sampai yang paling sepele. Dan belakangan ini, kebiasaan itu muncul lagi, di mana saat ini aku sedang berada di fase pertumbuhan yang terasa luar biasa. Banyak hal baru dipelajari dan banyak pola mulai terlihat. Aku sempat berpikir, karena alurnya sudah mulai kupahami, maka semuanya bisa sekaligus dimasukkan ke dalam daftar tugas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari daftar itu, kepalaku jadi penuh, aku kelelahan, dan hal-hal yang paling penting justru jadi tidak tersentuh. Dan di titik itu, buku ini terasa seperti pengingat yang datang tepat waktu, bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dikerjakan sekaligus. Rework mengajak kita menyederhanakan, tidak perlu mengerjakan semuanya, cukup memilih 1 atau 2 hal yang paling penting, lalu mengerjakannya sampai tuntas. Rasakan selesai yang sesungguhnya, karena rasa selesai itu penting, bukan hanya untuk hasil, tapi juga untuk pikiran. Daftar yang pendek membantu kita bergerak, daftar yang terlalu panjang justru membuat kita diam. Rework mengajarkan bahwa lebih baik sedikit tapi tuntas, daripada banyak tapi terus tertunda. Di awal perjalanan, banyak dari kita merasa harus meniru. Meniru cara kerja orang sukses, meniru sistem perusahaan besar, atau meniru gaya yang katanya sudah terbukti. Masalahnya, hidupmu bukan salinan hidup orang lain. Aku ingin mengajak kamu membayangkan sesuatu yang sederhana. Coba bayangkan, kamu diminta menggambar sebuah rumah. Instruksinya singkat, yaitu menggambar rumah. Tapi aku yakin, hasil gambar tiap orang tidak akan sama. Ada yang rumah dengan atapnya segitiga, ada yang jendelanya besar, ada yang pintunya kecil, ada yang ditambah pagar, pohon, atau matahari di pojok kertas. Padahal, objeknya sama, yaitu rumah. Tidak ada gambar yang salah. Di buku Rework, Jason dan David mengingatkan bahwa meniru hanya akan membuat kita selalu selangkah di belakang. Karena saat meniru, kita tidak sedang memimpin, tapi kita sedang mengejar. Aku paham betul godaan itu. Melihat orang lain berhasil dengan caranya, lalu perlahan merasa cara kita sendiri kurang layak. Seolah keberhasilan hanya punya satu bentuk dan kita harus masuk ke cetakan yang sama. Padahal, belajar tidak selalu berarti menyalin.
Ada perbedaan besar antara menyerap dan meniru. Saat menyerap, kita tidak sekadar menyalin hasil akhir, tapi kita mengambil pelajarannya, memahami polanya, lalu mengolahnya kembali dengan cara kita sendiri. Dan disanalah sesuatu mulai terasa benar, karena yang kita bangun bukan tiruan, melainkan hasil pemahaman. Buku ini nggak menyuruh kita menjadi unik hanya demi terlihat berbeda. Yang mereka tekankan adalah keaslian. Kita diajak berhenti sibuk mengamati apa yang dilakukan orang lain dan mulai melihat apa yang masuk akal untuk dijalani oleh diri kita sendiri. Tidak semua aturan cocok untuk semua orang dan tidak semua sistem perlu diikuti. Menjadi diri sendiri bukan kelemahan. Justru disitulah fondasi yang paling jujur dibangun. Di banyak tempat kerja, kepanikan sering dianggap normal. Tugas menumpuk, permintaan datang silih berganti, dan semuanya terasa harus diselesaikan sekarang juga. Seolah kalau tidak terburu-buru berarti tidak bekerja. Di buku Rework, Jason dan David justru melihat kepanikan sebagai tanda ada yang salah, dan ini bukan tanda bekerja dengan serius. Karena kerja yang baik seharusnya tenang, terukur, dan bisa diprediksi. Aku merasa bagian ini sangat relevan, karena saat suasana kerja penuh tekanan, bukan hanya produktivitas yang turun, tapi juga kepercayaan antar orang ikut terganggu. Buku ini memperkenalkan gagasan tentang perusahaan yang tenang, tempat kerja yang tidak hidup dari drama dan tidak memuja urgensi palsu. Saat semuanya selalu dianggap darurat, kita kesulitan melihat hal yang benar-benar penting. Maka dari itu, budaya tenang memberi ruang untuk berpikir, memberi waktu untuk memperbaiki, dan membuat orang berani jujur tanpa takut disalahkan. Buku Rework mengingatkan, ketenangan bukan tanda lambat, tapi ketenangan adalah tanda sistem yang sehat. Setelah semua yang kita bahas satu persatu, aku merasa buku ini bukan menjelaskan tentang cara jadi hebat, tapi tentang cara tetap waras, berani bekerja lebih sederhana, berani berkata tidak, dan berani memilih ketenangan daripada kekacauan. Rework tidak menyuruh kita berhenti bermimpi. Buku ini hanya mengingatkan bahwa mimpi tidak harus dibayar dengan kelelahan berlebihan. Kamu boleh ambisius, kamu boleh ingin berkembang, tapi kamu juga berhak istirahat, berhak fokus, dan berhak hidup dengan ritme. Karena hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk. Hidup adalah tentang merasa hadir, sadar, dan cukup. Terima kasih sudah menemani aku sampai bagian akhir. Kalau kamu merasa pembahasan ini ada kaitannya dengan hidupmu, jangan hanya simpan sendiri. Kamu bisa bagikan ke temanmu yang sedang lelah bekerja, atau yang merasa sibuk tapi kehilangan arah. Jangan lupa subscribe channel Buku Bekas, karena masih banyak buku yang menunggu untuk kita buka ulang maknanya. Kalau kamu ingin membaca langsung bukunya, aku sudah sertakan linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kerja boleh serius, tapi hidupmu jauh lebih penting.